Nah, bagaimana tentang jembatan KDMP? Pemilihan lahan kita sudah ya di Sawah Bengkok. Pesan saya, ayo kita kawal sama-sama di tahun 2026. Dana 30% dari APBDes itu dari dana desa jangan sampai bocor. Saya sudah berkonsultasi dengan Disperindak. Untuk pembangunan jembatan itu katanya kewenangan dari desa. Cari rentakan-rentakan atau seripilan-seripilan atau mereteli APBDes itu haknya Pemdes. Tapi saya bertanya kepada Bu Umi juga, bagaimana kalau misalkan ada warga yang meminta untuk memereteli itu? Boleh, dengan dasar harus ada di Musdes, di musyawarah desa ya teman-teman. Jadi ini juga pesan buat Ketua BPD, ayolah kita fasilitasi. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas jembatan KDMP teman-teman. Saya membahas ini karena memang seharusnya memang harus dibangun ya. Kebetulan aku pernah bangun jembatan teman-teman, itu di belakang saya ya. Di belakang saya itu yang bangun Pak Pono dan Utut. Nilai pembangunannya sekitar hampir mendekati 20 kurang lebihnya ya, dengan luasan 4x2. Jadi panjangnya 4 meter, kemudian lebarnya 2 meter dan tingginya hampir di atasku ya mungkin 2 meter lebih ya, karena memang pondasinya kemudian tiangnya itu sampai kena batu. Nah, bagaimana tentang jembatan KDMP? Pemilihan lahan kita sudah ya di Sawah Bengkok. Nah, kebetulan di Sawah Bengkok itu ada namanya selokan irigasi dari Sempor ya. Itu kurang lebih berapa saya belum ukur. Nanti kalau misalkan memang dananya disediakan oleh APBDes tahun 2026 kita bisa kerjakan. Saya butuh dukungan dari warga untuk memereteli anggaran-anggaran yang tidak masuk akal dan berlebihan. Nantinya juga jembatan itu bisa dianggarkan dari Silpa. Saya sudah konsultasi dengan Pemdes juga, katanya bisa dianggarkan di tahun 2026 dan bisa dari Silpa. Kemudian mereteli anggaran-anggaran yang tadi saya sebut berlebihan ataupun tidak masuk akal. Kemudian apa dasarnya saya merencanakan atau pengen mengusulkan pembangunan jembatan itu? Jadi begini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk khusus gedung KDMP dan pengurugannya belum ada petunjuk teknisnya betul, karena memang belum turun walaupun sudah dialokasikan di kamarnya yang 30% untuk KDMP. Dan itu tidak bisa diotak-atik walaupun belum ada pembangunan. Jadi pesan saya, ayo kita kawal sama-sama di tahun 2026. Dana 30% dari APBDes itu dari dana desa jangan sampai bocor. Itu ya teman-teman. Kemudian saya sudah berkonsultasi dengan Disperindak. Untuk pembangunan jembatan itu katanya kewenangan dari desa. Nah, desa itu ya tergantung kebijakan dari Pemdes ataupun kepala desa. Bisa juga diminta dari warga. Sebagai sekretaris KDMP dan juga sebagai warga Desa Karangjambu, saya berhak mengusulkan jembatan itu teman-teman. Dan saya juga butuh dukungan dari warga. Kemudian dari Disperindak bagian koperasi, saya dianjurkan juga untuk berkonsultasi dengan Dispermades mengenai pengelolaan APBDes. Kebetulan saya ketemu dengan Bu Umi bagian 2 administrasi. Kebetulan dia adalah kepala bagian. Jujur dia bilang kalau misalkan cari rentakan-rentakan atau seripilan-seripilan atau mereteli APBDes itu haknya Pemdes. Tapi saya bertanya kepada Bu Umi juga, bagaimana kalau misalkan ada warga yang meminta untuk memereteli itu? Boleh, dengan dasar harus ada di Musdes, di musyawarah desa ya teman-teman. Jadi ini juga pesan buat Ketua BPD, ayolah kita fasilitasi pembangunan jembatan ini agar terlaksana. Karena di tahun 2026 ataupun 2027 mau atau nggak mau, karena ini adalah instruksi Presiden, Gerek KDMP tetap akan dibangun. Hanya saja skala prioritasnya ada 2. Yang pertama, Agrinas akan membangun di bagian tanah yang sudah siap bangun. Kemudian untuk tanah-tanah yang perlu ada pengurugan ataupun cut and fill itu nomor 2. Pastinya tetap akan dilakukan. Tinggal Pemdes ataupun Kades menyediakan lahan dan menyiapkan jembatan teman-teman. Seperti itu saja. Sebagai contohnya ya, nanti aku perlihatkan ini jembatan ya. Jembatan menuju rumah saya. Panjangnya 4 meter, lebarnya ke sana 2 meter, tingginya ya sededek aku lebih teman-teman. Itu anggarannya kurang lebih
20 juta. Kalau misalkan kemarin aku ngobrol sama Mas Gambir, kalau bisa jembatan KDMP itu lebih lebar ya, mungkin minimal 6-8 meter agar bisa buat berpapasan antara mobil dan mobil. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk update KDMP-nya tentang pembangunan jembatan. Semoga mendapatkan dukungan dari Pemdes, APBDes dan juga warga Desa Karangjambu. Terima kasih. Bye.